Apakah kamu pernah merasa seolah hidupmu berjalan di tempat? Kamu bekerja keras, berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya tidak berubah banyak. Kamu melihat orang lain melangkah maju, sementara kamu masih berputar di lingkaran yang sama. Dan di dalam dirimu ada suara kecil yang bertanya, "Kenapa tidak aku?" Di balik semua rasa lelah itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bukan keberuntungan, bukan nasib, tapi kebiasaan. Kebiasaan kecil yang kamu lakukan tanpa sadar, yang diam-diam menarik kemiskinan atau menarik kekayaan. Pikirkan ini, setiap pagi sebelum dunia terbangun, kamu sudah menanam sesuatu di pikiranmu. Mungkin itu benih keraguan, mungkin itu benih keyakinan. Dan tanpa sadar, benih itu tumbuh sepanjang hari. Itu bukan sihir, itu pikiran bawah sadarmu yang bekerja. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah benda. Apa yang kamu pikirkan, kamu tarik. Tapi bukan hanya tentang berpikir positif. Ini tentang bagaimana kamu melatih dirimu melalui kebiasaan kecil yang membentuk realitas besar. Mari aku ceritakan sesuatu. Bayangkan, seseorang berdiri di depan cermin setiap pagi. Dia menatap wajahnya sendiri. Tapi yang dia lihat bukanlah dirinya, melainkan versi dirinya yang gagal. Dia berkata dalam hati, "Aku tidak cukup pintar, aku tidak cukup beruntung." Setiap hari, kata-kata itu menjadi mantra. Dan perlahan, cermin itu mulai memantulkan kenyataan yang ia tanam. Sekarang, bayangkan seseorang lain. Dia juga berdiri di depan cermin. Dia tahu hidupnya belum sempurna, tapi dia berkata dengan suara mantap, "Aku sedang tumbuh, aku sedang belajar, aku akan menemukan jalanku." Dia tidak hanya berkata, dia merasa. Dia menanam benih keyakinan baru di dalam pikirannya. Dan hari demi hari, benih itu tumbuh menjadi tindakan, menjadi hasil, menjadi kekayaan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada 3 kebiasaan sederhana yang sedang membentuk masa depanmu sekarang. Yang pertama, kebiasaan berpikir tentang kekurangan. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak punya cukup waktu, uang, kesempatan," kamu sedang memperkuat sinyal kekurangan di pikiran bawah sadarmu. Dan pikiranmu akan mencari bukti untuk membenarkan itu. Tapi jika kamu mengubah sinyal itu menjadi, "Aku sedang menciptakan sesuatu yang lebih besar," pola itu berubah. Kamu mengirim pesan baru ke otakmu. Kamu membuka pintu yang sebelumnya tertutup. Kebiasaan kedua, menunda keputusan kecil. Setiap kali kamu menunda, kamu sedang melatih otakmu untuk takut pada perubahan. Tapi kekayaan tidak datang pada mereka yang menunggu. Ia datang pada mereka yang melangkah, meskipun ragu. Kamu tidak harus yakin, kamu hanya perlu mulai. Satu langkah kecil, satu keputusan sederhana bisa mengubah arah seluruh hidupmu. Dan kebiasaan ketiga, membandingkan diri. Kita semua pernah melakukannya. Melihat orang lain dan berpikir, mereka lebih beruntung, lebih pintar, lebih jauh. Tapi setiap kali kamu membandingkan, kamu mengirim pesan halus pada pikiranmu. "Aku tidak cukup." Padahal, kekayaan sejati dimulai ketika kamu menyadari. Kamu sudah punya semua bahan yang kamu butuhkan. Yang kamu perlukan hanyalah menggunakannya dengan sadar. Sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Pikirkan tentang 3 kebiasaan itu. Yang mana yang hidup di dalam dirimu? Apakah kamu menanam benih kekurangan? Apakah kamu menunda langkah-langkah kecil yang bisa membuka pintu baru? Apakah kamu masih melihat diri lewat kaca perbandingan orang lain? Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu hanya perlu sadar. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Begitu kamu mulai melihat pikiranmu bekerja, kamu akan tahu bahwa kamu punya kendali, bahwa kamu bisa memilih pikiran yang ingin kamu tanam. Dan dari pilihan itu, kekayaan mulai tumbuh. Kekayaan bukan hanya tentang uang.
Ini tentang perasaan cukup, tentang pertumbuhan, tentang kontrol atas hidupmu sendiri. Dan semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah kebiasaan sederhana, sebuah pikiran yang kamu ubah, sebuah keputusan yang kamu buat hari ini. Jadi sekarang, aku ingin kamu buat komitmen diam-diam dalam hati. Mulai hari ini, kamu akan lebih sadar terhadap kebiasaanmu. Kamu akan memperhatikan apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan setiap hari. Karena itulah yang menentukan siapa kamu akan menjadi. Jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dirimu saat mendengar kata-kata ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah kesadaran yang mulai terbangun. Dan saat kesadaran itu tumbuh, kekuatanmu juga tumbuh. Kamu sudah memulainya. Langkah pertama untuk menarik kekayaan tidak ada di luar sana, tetapi di dalam pikiranmu. Dan kamu baru saja membukanya. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir, jika kamu merasakan dorongan untuk berubah, jangan biarkan menghilang. Tekan tombol suka dan berlangganan sekarang karena perjalananmu baru saja dimulai. Perjalanan menuju cara berpikir baru, menuju kebebasan baru. Pernahkah kamu berpikir, mengapa dua orang bisa menjalani jalan yang sama, tapi sampai di tempat yang sangat berbeda? Satu tumbuh dan makmur. Yang lain tetap terjebak di titik yang sama. Padahal keduanya bekerja keras. Padahal keduanya punya waktu yang sama setiap hari. Jawabannya bukan di luar. Jawabannya ada di dalam. Di dalam pikiran yang diam-diam menciptakan arah hidup mereka. Napoleon Hill menulis bahwa setiap pikiran yang dibiarkan berulang akan mencari jalan untuk menjadi nyata. Pikiran itu seperti magnet. Ia menarik situasi, orang, dan kesempatan yang seirama dengannya. Jika kamu memancarkan pikiran kekurangan, kamu akan menarik situasi yang membuatmu merasa kurang. Jika kamu memancarkan pikiran kelimpahan, kamu akan mulai menemukan peluang yang sebelumnya tak terlihat. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia, bukan tentang menipu diri dengan kata-kata positif palsu. Ini tentang melatih pikiranmu untuk fokus pada arah yang kamu pilih. Karena apapun yang kamu fokuskan, tumbuh. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Setiap hari kamu menanam sesuatu di sana. Entah itu benih rasa syukur atau benih keluhan. Entah itu benih visi atau benih keraguan. Taman itu tidak peduli apa yang kamu tanam. Ia hanya akan menumbuhkan apapun yang kamu beri perhatian. Jadi, jika kamu ingin menarik kekayaan, kamu harus mulai dari pola pikir sebab akibat. Pikiran adalah sebab, kenyataan adalah akibat. Kamu tidak bisa mengubah akibat tanpa mengubah sebab. Kita sering mencoba memperbaiki hidup dari luar. Kita mengganti pekerjaan, memulai bisnis baru, mengejar hasil cepat. Tapi tanpa perubahan pola pikir, semua akan berputar di tempat yang sama. Kamu akan mengganti lingkungannya, tapi tetap membawa pola lama bersamamu. Dan hasilnya pun tetap sama. Sekarang, lihat ke dalam dirimu. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa menarik kekayaan? Atau ada suara di dalam yang berkata, "Tidak mungkin, itu bukan untukku"? Suara itu, itulah batas yang sebenarnya. Bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan orang lain, tapi keyakinan yang kamu ulang setiap hari tanpa sadar. Hill menyebutnya autosugesti. Kekuatan untuk mengarahkan pikiran bawah sadar melalui kata-kata dan perasaan yang berulang. Setiap kali kamu mengulang sesuatu, baik itu keyakinan positif atau negatif, kamu sedang memprogram ulang otakmu. Kamu sedang menciptakan masa depanmu. Sekarang aku ingin kamu lakukan latihan sederhana. Tutup matamu sebentar. Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu hidup dalam versi terbaikmu. Bukan sempurna, tapi bebas. Cukup. Tenang. Apa yang kamu lihat?
apa yang kamu rasakan. Bayangkan itu sejelas mungkin. Itulah sinyal pertama yang kamu kirim ke pikiran bawah sadarmu. Dan setiap kali kamu mengulang gambaran itu, kamu memperkuat koneksi baru di otakmu. Kamu sedang menulis ulang sistem keyakinanmu. Kamu sedang memberitahu pikiranmu, inilah arahku. Dan pikiranmu akan mulai mencari jalan untuk mencapainya. Itulah hukum sebab dan akibat mental. Sekarang bayangkan seseorang yang hidup tanpa arah pikiran. Ia bangun setiap pagi dengan rasa lelah, membuka ponsel, melihat berita buruk, membiarkan pikirannya terseret arus dunia. Setiap hari, ia menanam benih yang sama, ketakutan, keraguan, kekurangan. Dan kemudian ia bertanya, kenapa hidupku tidak berubah? Karena ia tidak pernah memilih pikirannya dengan sadar. Ia membiarkan pikirannya diprogram oleh lingkungan, bukan oleh dirinya sendiri. Dan itulah perbedaan terbesar antara mereka yang menarik kekayaan dan mereka yang terjebak dalam kekurangan. Kekayaan bukan keberuntungan. Kekayaan adalah hasil dari pola pikir yang disusun secara sadar. Dan kabar baiknya, pikiranmu bisa dilatih. Kamu bisa memilih ulang arah fokusmu kapanpun kamu mau. Kamu bisa memutus rantai pikiran lama dan membangun pola baru. Tapi prosesnya tidak instan. Seperti otot, pikiran juga perlu dilatih setiap hari. Kamu tidak bisa melatihnya sekali lalu berhenti. Kamu harus menanam, menyiram, merawat, dan hasilnya akan datang dengan pasti. Mulai hari ini, setiap kali kamu berpikir, "Aku tidak bisa," gantilah dengan "Aku sedang belajar." Setiap kali kamu merasa kekurangan, ucapkan dalam hati, "Aku sedang menciptakan kelimpahan." Bukan karena kalimat itu ajaib, tapi karena setiap kata adalah perintah bagi otakmu. Dan otakmu percaya pada apa yang kamu ulang terus-menerus. Kekayaan sejati lahir dari pikiran yang terarah. Pikiran yang tahu apa yang diinginkan dan menolak terganggu oleh hal-hal kecil. Kamu tidak butuh keyakinan sempurna, kamu hanya butuh arah yang jelas. Dan ketika arah itu tertanam dalam pikiran bawah sadarmu, hidupmu akan mulai bergerak ke sana, tanpa kamu sadari. Kamu akan mulai melihat peluang di tempat yang dulu terlihat biasa. Kamu akan mulai bertemu orang-orang yang sejalan. Kamu akan mulai membuat keputusan dengan percaya diri, bukan dengan takut. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari energi mental yang kamu bangun. Kekayaan tidak datang dari keajaiban. Kekayaan datang dari kesadaran yang dipupuk setiap hari. Dari kebiasaan kecil yang memperkuat pikiran positif, dan dari keberanian untuk berpikir berbeda dari kebanyakan orang. Dan sekarang, kamu sudah tahu rahasianya. Kamu sudah mulai memahami bahwa kekuatan itu bukan sesuatu yang harus kamu cari di luar sana. Kekuatan itu sudah ada di dalam kepalamu, menunggu untuk kamu arahkan. Sekarang kamu sudah tahu. Kekuatan untuk menarik kekayaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Namun, mengetahui saja tidak cukup, karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah potensi yang tidur. Disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka terinspirasi sesaat, tapi tidak mendisiplinkan pikiran mereka untuk berubah. Mereka berharap satu kalimat motivasi bisa mengubah segalanya. Padahal perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh melalui disiplin mental, latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Bayangkan pikiranmu seperti otot. Jika kamu tidak melatihnya, ia akan melemah. Ia akan kembali pada kebiasaan lama. Tapi jika kamu menantangnya setiap hari, ia akan menjadi lebih kuat, lebih fokus, lebih tenang. Napoleon Hill menyebutnya pembiasaan pikiran. Ia tahu bahwa sukses bukan hasil keberuntungan, melainkan hasil pengulangan sadar terhadap pola yang benar. Kamu tidak bisa berpikir kaya sekali, lalu menunggu hasil. Kamu harus hidup dalam pola pikir itu
sampai menjadi bagian dari dirimu. Dan itulah inti dari kebiasaan ketiga. Reprogram pikiranmu dengan disiplin harian. Setiap pagi ketika kamu bangun, kamu punya jendela kecil antara tidur dan kesadaran penuh. Di saat itulah pikiran bawah sadarmu paling terbuka. Kamu bisa memilih, mengisinya dengan keluhan atau dengan arah baru. Mulailah dengan latihan sederhana. Bangun, duduk diam sejenak. Ambil napas dalam. Dan katakan dalam hati, hari ini aku memilih untuk berpikir seperti orang sukses berpikir. Ulangi dengan perasaan, bukan sekadar kata. Bayangkan apa artinya itu. Bagaimana orang sukses berpikir? Bagaimana mereka bereaksi terhadap tantangan? Mereka tidak panik. Mereka merencanakan. Mereka tidak fokus pada masalah, tapi pada solusi. Dan setiap kali kamu mengulangi niat itu, kamu sedang memperkuat koneksi baru di otakmu. Disiplin bukan soal keras kepala. Disiplin adalah bukti cinta terhadap tujuanmu sendiri. Itu cara kamu menghormati masa depanmu. Tapi di antara jalan menuju perubahan, kamu akan menemui perlawanan. Pikiran lamamu tidak akan diam. Ia akan berbisik. Untuk apa semua ini? Ia akan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman, tempat di mana tidak ada pertumbuhan, tapi terasa aman. Saat itu terjadi, jangan melawan dengan marah. Senyum saja, dan katakan dalam hati, terima kasih, tapi aku sedang memilih arah baru. Itulah kuncinya, kesadaran tanpa reaksi. Kamu tidak perlu memusuhi pikiran lamamu, kamu hanya perlu tidak lagi mempercayainya. Setiap kali kamu melewati satu momen resistensi, kamu sedang menulis ulang program dalam pikiranmu. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin cepat hidupmu bergeser. Kamu mungkin tidak melihat hasil besar dalam satu minggu, tapi kamu akan mulai merasakannya. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih terarah, lebih percaya diri saat membuat keputusan. Itulah tanda bahwa sistem di dalam dirimu sedang berubah. Hill menyebut kekuatan ini sebagai mastermind, kekuatan gabungan antara pikiran sadar dan bawah sadar yang bekerja selaras. Begitu keduanya sejalan, apapun yang kamu bayangkan bisa menjadi nyata, karena seluruh energimu bergerak ke arah yang sama. Sekarang, mari lakukan latihan kecil, latihan yang bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Ambil selembar kertas. Tulis 3 hal sederhana yang kamu syukuri hari ini. Tidak perlu besar. Bisa sesederhana, aku masih punya waktu untuk belajar. Atau, aku punya kesempatan untuk memulai lagi. Kemudian tulis 1 hal yang ingin kamu ubah dalam dirimu. Hanya 1. Dan setiap malam sebelum tidur, baca kembali daftar itu dengan tenang. Bayangkan, versi dirimu yang sudah hidup dalam perubahan itu. Lakukan itu setiap hari selama 30 hari. Dan perhatikan apa yang terjadi. Bukan dunia yang berubah lebih dulu, tapi cara kamu melihat dunia. Dan begitu persepsimu berubah, realitas pun mulai mengikuti. Disiplin mental bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Setiap kali kamu tergoda untuk kembali ke pola lama, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah pikiran ini membawa aku ke arah kekayaan atau menjauh darinya? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depanmu. Bayangkan lagi dirimu sebagai taman. Kamu sudah tahu cara menanam benih yang benar. Kamu sudah tahu bahwa kamu perlu menyiramnya dengan kata-kata dan tindakan yang konsisten. Sekarang tugasmu hanya 1, rawat setiap hari. Jangan menunggu hujan keberuntungan. Kamu sendiri adalah hujannya. Kamu sendiri adalah sumbernya. Dan saat kamu mulai hidup dengan kesadaran baru ini, kamu akan merasakan perubahan kecil, hampir tak terlihat. Kamu akan mulai menarik hal-hal yang selaras dengan pola pikiranmu yang baru. Dan tanpa sadar, kebiasaanmu berubah. Dan saat kebiasaan berubah, nasib pun ikut bergeser. Karena pada akhirnya,
Kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang siapa kamu sedang menjadi. Dan kamu sekarang sedang menjadi seseorang yang sadar. Seseorang yang tidak lagi dikuasai oleh pikirannya, tapi mengarahkannya. Dan di titik inilah, transformasi sebenarnya dimulai. Lihat dirimu sekarang, kamu sudah berjalan jauh. Dari kebingungan menuju kesadaran, dari kebiasaan lama menuju arah baru, dari bertanya, mengapa hidupku begini, menjadi apa yang bisa aku ubah hari ini. Itu, di dalam dirinya sendiri, adalah transformasi. Mungkin kamu belum menyadarinya sepenuhnya, tapi sesuatu di dalam dirimu sudah bergeser. Pikiranmu mulai mendengarkanmu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh reaksi otomatis. Kamu mulai memilih dengan sadar. Dan itulah tanda pertama dari kekuatan sejati. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di depan cermin yang sama seperti di awal perjalanan ini. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Kamu tidak lagi melihat wajah yang ragu. Kamu melihat seseorang yang belajar mengenali dirinya sendiri. Seseorang yang tahu bahwa setiap pikiran, setiap kebiasaan, setiap keputusan kecil adalah benih yang sedang ditanam untuk masa depan. Kamu mulai mengerti bahwa kekayaan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dalam diam. Ia tumbuh dari ketenangan pikiran, dari kejelasan arah, dari keberanian untuk bertahan ketika tidak ada hasil instan. Lihat sekelilingmu. Dunia mungkin belum berubah banyak, tapi kamu sudah berubah. Dan itu berarti segalanya akan ikut berubah. Karena dunia di luar hanyalah cerminan dari dunia di dalam. Dan begitu kamu mengubah refleksimu, bayangannya pun mengikuti. Sekarang kamu sudah tahu 3 kebiasaan yang diam-diam menarik kekayaan. Bukan kebiasaan ajaib, tapi kebiasaan sadar. Kebiasaan berpikir kelimpahan, bukan kekurangan. Kebiasaan melangkah, bukan menunda. Kebiasaan menghargai dirimu sendiri, bukan membandingkan. 3 kebiasaan sederhana, tapi jika kamu melakukannya setiap hari, kamu akan mulai menarik hal-hal yang dulu terasa jauh. Kesempatan baru, ide-ide segar, orang-orang yang datang membawa energi positif, ketenangan dalam menghadapi tekanan. Semua itu bukan kebetulan. Itu resonansi dari pikiranmu yang berubah. Kamu telah menyalakan cahaya baru dalam dirimu. Dan begitu cahaya itu menyala, ia tidak akan padam lagi. Kadang redup, iya. Kadang tertutup kabut, iya. Tapi kamu tahu cara menyalakannya kembali, melalui kesadaran dan disiplin. Bayangkan perjalananmu seperti sungai. Di awal, airnya keruh, penuh lumpur, mengalir tanpa arah. Tapi perlahan, ketika sumbernya mulai jernih, arusnya menjadi tenang dan kuat. Sungai itu akhirnya tahu kemana ia menuju. Begitu juga denganmu. Kamu tidak lagi terseret arus dunia. Kamu mulai mengalir dengan tujuan. Dan di titik inilah, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perasaan damai yang dalam, perasaan cukup, bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena kamu tahu bahwa kamu bisa menciptakan apapun. Kamu tidak lagi takut kekurangan, karena kamu tahu sumbernya tidak pernah habis. Selama kamu menjaga pikiranmu tetap jernih dan terarah. Napoleon Hill menulis bahwa setiap kesuksesan besar dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk berpikir berbeda. Dan kamu sudah membuat keputusan itu hari ini. Kamu sudah memilih untuk berhenti hidup di bawah bayangan keraguan dan mulai berjalan dengan kesadaran baru. Jadi mulai sekarang, ketika kamu bangun setiap pagi, ingat kata-kata ini. Pikiranmu adalah alat paling kuat yang kamu miliki. Rawat dia, latih dia, arahkan dia ke arah yang kamu inginkan. Jangan biarkan dunia memprogrammu lagi. Kamu adalah penulis naskah hidupmu sendiri. Dan setiap tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah kalimat baru dalam kisah kekayaanmu.
Kekayaan yang kamu ciptakan dengan tanganmu sendiri, dengan pikiranku yang terlatih, dan dengan hati yang sadar. Kamu tidak lagi hanya bermimpi, kamu sedang membangun, langkah demi langkah, hari demi hari. Dan setiap langkah membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Ingat, kekayaan sejati bukan hanya angka di rekening. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk mengarahkan hidupmu dengan tenang, untuk berpikir jernih di tengah kekacauan, untuk merasa cukup bahkan saat dunia belum memujimu. Dan dari ruang batin yang tenang itulah, uang, peluang, dan kelimpahan mulai mengalir dengan sendirinya. Jadi, ketika kamu selesai mendengarkan ini, jangan biarkan kata-kata ini hanya menginspirasi. Biarkan mereka menjadi tindakan. Bangun kebiasaan kecilmu. Mulai hari ini, tanam pikiran yang kamu inginkan tumbuh, karena hidupmu tidak menunggu siapapun. Dan setiap hari tanpa kesadaran adalah satu hari menjauh dari potensi terbesarmu. Lihat dirimu sekali lagi di cermin, tarik napas perlahan, katakan dalam hati, "Aku sedang membangun kekayaanku, bukan besok, tapi sekarang." Kamu tidak perlu orang lain untuk percaya padamu. Yang kamu butuhkan hanyalah kamu, versi dirimu yang sadar, yang berani, yang bertanggung jawab atas pikirannya sendiri. Dan saat kamu melangkah keluar dari video ini, ingatlah satu hal. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu mulai mendengarkannya. Kamu sudah berubah. Dan dari perubahan kecil itu, segala hal besar akan mulai tumbuh. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru. Awal dari kekuatanmu yang sebenarnya. Dan awal dari perjalanan panjang menuju kekayaan yang kamu ciptakan sendiri.